efisiensi ini sebuah krisis, saya kira tidak juga sih sebetulnya. Tidak krisis ya? Tidak krisis. Dan betul. Itu juga langsung ke rakyat. Jadi sebetulnya efisiensi ini tidak boleh kita artikan rakyat akan menderita. Tidak ada masalah. Karena ada beberapa program yang direct langsung dari pusat langsung ke rakyat. Langsung ke rakyat, tidak melalui pemerintah daerah. Efisiensi ini juga mendidik pemerintah daerah menggunakan anggaran itu efektif dan seefisien mungkin. Efektif. Ya. Yang harus putar otak ini adalah pemerintah daerah. Lakukan pembelanjaan yang benar-benar penting dan mendesak. Pendidikan, kesehatan itu harga mati. Betul. Selamat datang di podcast Sulteng Namba Show, sebuah podcast yang membuka ruang dialog tentang arah pembangunan, inovasi, dan masyarakat Sulawesi Tengah. Melalui podcast Sulteng Namba Show, kita akan membangun ruang komunikasi dua arah, supaya masyarakat bisa tahu nih, apa sih yang sedang dikerjakan hari ini, kenapa itu penting, dan bagaimana kita, masyarakat Sulteng, bisa terlibat dalam upaya membangun Sulawesi Tengah menjadi lebih baik. Dan pertemuan perdana kali ini, kita menghadirkan sosok yang lagi banyak dibicarakan nih. Bukan hanya oleh media lokal, bahkan media nasional. Beliau adalah orang di balik terobosan-terobosan Sulteng belakangan, yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Kita beri tepuk tangan kepada Gubernur kita. Terima kasih Pak Gub sudah hadir. Apa kabar Pak Gub? Alhamdulillah sehat, Pak Gub. Cukup biasa. Panjang perjalanan Pak Gub. Panjang sekali. Kita tadi pagi dari Parigi Motong, kemudian saya mencoba melihat jalan rencana tol Tambu Kasimbar. Kemudian dari Tambu kita ke sini. Tadi alhamdulillah tiba di sini sudah hampir maghrib. Wah, siap. Jadi hari Sabtu pun kita berusaha jalan. Siap. Tidak ada hari libur bagi seorang Anwar Hafid. Tidak ada hari libur bagi saya. Siap. Terima kasih Pak Gub. Oke, kita mau nanya-nanya. Ini sedikit lebih tegang nih Pak Gub. Kalau kita bicara 9 program Berani Pak Gub, tentu ini butuh anggaran yang tidak sedikit. Kita baru bicara 2 nih Pak. Berani Cerdas, Berani Sehat. Angkanya di tahun ini sudah lebih dari 0,5 triliun Pak, 500 miliar lebih. Dan kita tahu di tahun mendatang 2026 akan ada pemangkasan 45% ya Pak Gub? 45%. Setara dengan 1,2 triliun rupiah. Siap. Ini tentu bukan angka yang kecil. Tapi yang menarik Pak Gub, waktu pertemuan dengan Menteri Keuangan, kalau kita perhatikan misalnya, banyak kepala daerah yang akhirnya bukan hanya protes, bahkan menurunkan ekspektasi masyarakat. Jadi mereka bilang ke masyarakat ada pemangkasan sehingga masyarakat ada pemakluman. Berbeda yang terjadi dengan Sulawesi Tengah. Pak Gub muncul di salah satu media, lalu Pak Gub bilang bahwa tegak lurus pada Prabowo dan tidak akan mengurangi pelayanan rakyat. Pertanyaan saya Pak Gub, apa yang buat Bapak sepercaya diri itu? Apakah Bapak sudah punya strategi dalam menghadapi efisiensi tahap 2 ini Pak? Ya, jadi menyikapi efisiensi ini, Dinda, yang pertama memang kita harus punya pilihan. Jadi ini soal pilihan. Pilihan yang mana kita mau dahulukan. Menurut saya bahwa dari 9 visi kita, 9 Berani ini, saya bilang sama para pimpinan OPD bahwa kita harus melihat daya ungkit yang paling besar dari 9 Berani ini yang bisa menurunkan angka kemiskinan yang mana. Tentu di luar dari pelayanan, karena memang arahannya Bapak Presiden, 1, gaji tidak boleh diganggu. Kemudian yang kedua, pelayanan tidak boleh berhenti. Tapi dalam upaya menjalankan program, kita coba melihat pendidikan, kesehatan itu harga mati. Betul. Ya, kita harus berusaha dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan pembiayaannya. Nah itu. Kemudian yang kedua, kita melihat beberapa program yang punya daya ungkit yang tinggi. Apakah itu infrastruktur? Infrastruktur ini kita harus pilih juga infrastruktur yang mana yang kalau kita lakukan itu bisa membuka terjadinya pertumbuhan ekonomi baru. Pasar. Nah, itu. Nah, kemudian yang itu. Jadi bagi saya melihat bahwa kalau kita melihat bahwa krisis, saya kira tidak juga sih sebetulnya. Tidak krisis ya? Tidak krisis karena ini menyangkut internal pemerintahan. Betul. Tapi bagi rakyat tidak perlu risau karena
kalaupun misalnya anggaran dari pemerintah provinsi kabupaten berkurang, tapi anggaran pusat bahkan bertambah. Kenapa bertambah? Karena ada beberapa program yang direct langsung dari pusat langsung ke rakyat, langsung ke rakyat, tidak melalui pemerintah daerah. Seperti misalnya program makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, kemudian misalnya program Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan nanti semua anggaran besar ini banyak tersedot ke situ. Dan itu juga langsung ke rakyat. Jadi sebetulnya efisiensi ini tidak boleh kita artikan rakyat akan menderita, tidak ada masalah. Yang harus putar otak ini adalah pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Apa yang harus diputar otaknya adalah satu, lakukan pembelanjaan yang benar-benar penting dan mendesak. Lakukan penghematan, upayakan untuk menggali potensi-potensi sumber pembiayaan lain. Ada yang bersumber dari dalam daerah, misalnya pajak kita, pajak-pajak yang belum termaksimalkan, kita maksimalkan, tapi bukan berarti menambah beban rakyat, bukan. Sekarang ini pemerintah daerah harus banyak kreatif. Untuk bisa memancing agar program-program di kementerian itu bisa masuk di daerahnya. Nah ini tentu orang bilang butuh lobby-lobby dan sebagainya. Nah jadi ini kreativitas ini harus kita lakukan. Dan efisiensi ini juga mendidik pemerintah daerah untuk mencoba menggunakan anggaran itu efektif dan seefisien mungkin. Ya, belanja-belanja yang tidak perlu. Semua harus terukur. Belanja perjalanan dinas, belanja pemakaian barang habis pakai, kemudian juga biaya operasional. Saya sudah bicarakan semua di perangkat daerah. Kendaraan nanti kalau misalnya ada yang mau menggunakan secara pribadi, ya silakan Anda tanggung sendiri, tanggung BBM-nya, tanggung sendiri biaya perbaikannya. Nanti kita bikinkan surat pernyataan. Anda pakai ini tapi Anda semua biayai. Kalau tidak, maka kendaraannya disimpan di kantor. Biaya-biaya rapat-rapat, makan minum dan sebagainya. Ya sudah, kita sudah sepakat semua ya teman-teman. Ya udah, enggak usah kita kalau misalnya kuenya yang tadi 3, sekarang cukup 1, kita kira begitu. Nah ini upaya-upaya, saya kira ini bagian pembelajaran penting dari pemerintah daerah sehingga ke depan kan ini efisiensi fiskal ini tidak hanya akan berlangsung seterusnya. Saya punya keyakinan itu. Sehingga berpacu semua kepala daerah sekarang. Sehingga nanti mudah-mudahan Pak Presiden kemudian kembali percaya dengan daerah, tahun 2027 akan kembali normal lagi. Sehingga ini anggaran benar-benar bisa langsung. Nah, terkait dengan 9 berani, bagaimana caranya membiayai 9 berani? Buahnya dari mana ini sebanyak itu? Ya, yang pertama kita juga lagi sekarang memikirkan untuk masih banyak pajak-pajak daerah yang akan kita maksimalkan pendapatan daerah kita. Kita lagi juga menggagas sebenarnya PI. Partisipasi interest dari LNG yang ada di Senoro, yang ada di Banggai. Ini juga nanti kalau mudah-mudahan berhasil, sehingga 2027 mungkin kita akan mendapatkan tambahan. Kemudian juga kita mencoba untuk merevitalisasi kembali perusahaan daerah kita, Perusda kita, sehingga nanti ke depan bisa bekerja sama secara bisnis to bisnis dengan para investor yang masuk di Sulawesi Tengah ini, sehingga itu juga akan memberikan pendapatan bagi daerah kita. Bagi saya sih sebenarnya ya namanya juga ada pengurangan yang pasti kita sedikit pusing ya. Pusing juga bagaimana ngatur-ngatur ini. Kalau dulu kan kita tidak khawatir mengatur, sekarang harus kita khawatir, harus hati-hati. Rp1 itu harus kita pikir ini penting atau mendesak. Kalau tidak penting dan mendesak ya sudah kasih belakang dulu. Harus dahulukan yang penting dan mendesak. Baik, Pak Gub, kalau saya coba tangkap poin Bapak tadi ya, Bapak mencoba menjelaskan bahwa kepercayaan diri itu sebenarnya sesederhana karena efisiensi ini bukan menyiksa, tapi nanti akan ada program pusat yang didirect, dan kemudian tugas gubernur adalah memastikan serapan anggaran bisa maksimal. Karena yang terjadi selama ini kalau kita baca di RPJMD kan memang angkanya selalu di bawah gitu, tidak cukup 100%. Nah, saya mau nangkap poin soal ini Pak Gub. Soal kreativitas. Saya dapat cerita Pak Gub bahwa waktu di Morowali sebagai bupati, Bapak sering berkunjung ke kementerian. Dan bahasa mereka tuh bujuk-bujuk kementerian untuk minta program dibantu. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Iya, jadi kan
kementerian itu banyak sekali kegiatan dan mereka itu sasarannya ke daerah. Ke daerah. Oke. Nah, ya namanya juga misalnya kita punya anggaran nih. Iya. Nah, kita mau biasanya mikir juga satu Indonesia ini mau dibawa kemana nih anggarannya. Nah, kalau ada kepala daerah yang datang meyakinkan dengan program yang bisa meyakinkan bahwa ini bisa sampai kepada masyarakat, maka mereka akan percaya. Nah, ini sekarang saya terapkan, nanti 2026 saya bilang kepala dinas yang mau ke Jakarta silakan. Tapi catatannya satu, pulang harus bawa. Oke, harus ada hasil. Harus ada. Kalau tidak ada hasil, ganti perjalanan dinas itu. Oke, jadi pola strategi yang dilakukan di Morowali itu akan saya perlakukan karena kemarin sudah dibuktikan ada salah satu dinas saya, dinas koperasi. Oke. Itu ke Jakarta, kemudian datang pulang melapor, Pak, alhamdulillah kita dapat 19 miliar. Wow. Coba. Nah, kalau semua dinas katakanlah 55 miliar setiap ke sana, 5 miliar dapat, kalau dalam 48 kali 5 miliar kan lumayan. Bisa tertutup tadi efisiensi yang dilakukan itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Yang penting sekarang ini kita semua harus bersemangat, kemudian harus merubah pola. Merubah pola. Pola perencanaan harus kita rubah. Perencanaannya adalah penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Kemudian yang kedua menyentuh langsung kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Itu dulu. Kalau kita sampai di situ uang ini pasti cukup. Ya. Dan itu baru bisa terjadi Pak Gub kalau seluruh perangkat ini bekerja dengan baik. Nah, di awal pemerintahan Pak Gub saya pernah lihat kayaknya ada retreat ya, semi retreat. Semacam dihadirkan satu tokoh Ari Ginanjar. Lalu kemudian pelatihan. Ya, itu kita melaksanakan manajemen talenta. Manajemen talenta. Jadi sebetulnya ASN ini kan mereka ini tengah-tengah yang profesional. Oke. Yang biasa belum ada itu adalah kecocokan. Kecocokan, Pak. Maka kita berusaha melalui manajemen talenta, kita coba lihat kalau ini kira-kira cocoknya di mana. Kita lakukan job fit. Itu semua dalam rangka upaya untuk mengetahui benar-benar ini paling cocoknya di sini. Kenapa? Karena saya tidak mau mengangkat atau mempercayakan seseorang itu karena ada pertimbangan lain-lain. Adinda pasti sudah paham, kepala daerah yang pasti terpilih itu biasanya banyak melakukan upaya balas dendam, biasa dendam politik dan sebagainya ya. Saya orang yang tidak mau seperti itu. Sejak saya bupati saya tidak pernah menerapkan karena saya tahu birokrasi. Saya mantan birokrasi. Birokrasi itu profesional. Yang tidak dimiliki biasa itu adalah ketidakcocokan. Ketidakcocokan. Ya, biasanya orang ini sebenarnya tidak cocok di situ. Maka kita lihat banyak hal yang kita lakukan manajemen talenta dan sebagainya. Itu saya bahkan memberi banyak mereka tugas-tugas. Coba lakukan ini, coba begini, ujiannya begini. Supaya apa? Supaya makanya orang kalau tanya kenapa kok Pak Gubernur sampai hari ini belum melantik. Nah, ya, karena saya tidak ingin nanti salah menempatkan orang. Mendingan kita lambat daripada salah. Karena tidak bisa kita bongkar pangsang. Hari ini saya tidak suka, langsung saya ganti. Hari ini tidak akan bisa selesai. Kita harus benar-benar melihat, mengevaluasi bahwa orang ini bisa memiliki manajerial yang tinggi. Karena kepala-kepala dinas itu sebenarnya yang paling penting manajerialnya. Bukan soal teknisnya. Karena teknis itu ada tenaga fungsional, ada eselon 3, eselon 4 tenaga fungsional yang memiliki kompetensi teknis. Kepala-kepala dinas itu lebih kepada manajerial. Seorang yang memiliki kemampuan manajerial yang tinggi, dia akan bisa memanage dengan baik sehingga personil, peralatan, pembiayaan itu bisa dikelola dengan efektif dan efisien. Berarti dipikirkan betul-betul nih Pak Gub. Semua ini dalam rangka memastikan mereka bisa kerja maksimal, termasuk tadi bisa kreatif juga nanti. Dan terutama harus paham visi misi kepala daerah. Betul. Ya, 9 berani ini harus dipahami. Makanya kalau tiba-tiba kita datang langsung ganti orang, salah juga kita. Karena orang kan kita belum tahu. Kita tawarkan dulu ini 9 berani ini begini. Makanya selama 7-8 bulan ini terus setiap hari Senin saya terus 9 berani ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah, kalau mereka sudah paham, kita pimpinan tidak perlu pusing lagi. Nah, itu yang kita lagi cari sekarang ini, Dinda. Baik, Pak Gub, saya berangkat lagi dari poin Pak Gub soal birokrasi. Tadi Pak Gub bilang bahwa Pak Gub adalah
seorang birokrasi cukup lama, dan mungkin masyarakat Sulteng juga tahu mulai dari kepala desa, camat ya Pak, terus kemudian bupati, anggota DPR, dan sekarang sebagai gubernur. Nah, apakah pengalaman panjang ini berpengaruh Pak Gub? Atau seberapa berpengaruh terhadap kemampuan Bapak dalam memetakan postur anggaran Pak? Jadi saya beruntung sebenarnya, beruntung karena saya pernah berada di dunia itu. Dunia birokrasi yang mulai dari level paling rendah sampai eselon 2. Saya juga eselon 2 waktu saya birokrat. Jadi pengalaman itu itu bisa memberi saya kemampuan untuk bisa juga mengetahui sistem penganggaran. Sistem penganggaran. Oke. Bayangkan sistem penganggaran itu termasuk rumit loh. Iya. Tapi karena saya pernah mengalami itu, pernah pelaku, sehingga saya tidak kesulitan untuk melihat bagaimana sistem penganggaran kita. Karena kalau kita tidak paham sistem penganggaran, hanya mempercayakan semua, karena yang punya visi misi itu kepala daerah. Birokrat ini tidak paham visi misi kita. Betul. Yang paham visi misi itu kepala daerah. Kepala daerah. Tapi yang melaksanakan visi misi itu adalah birokrat. Okay. Nah, coba bagaimana mau ketemu saya yang tahu visi misi, tapi saya tidak tahu caranya. Nah, sementara birokrat dia tahu caranya tapi tidak tahu apa maksudnya ini visi misi ini. Saya bersyukur karena saya tahu visi misinya dan saya tahu melaksanakan itu. Jadi pernah berada di keduanya, memudahkan Pak Gub hari ini. Itulah mudahnya. Ya. Siap Pak Gub. Poin selanjutnya Pak Gub. Mungkin kita kembali soal pendapatan. Adakah yang hari ini sedang dibayangkan oleh Pak Gub dalam soal pendapatan kita? Mungkin kita bakalan ngambil dari sini sehingga kemudian bisa menjadi bantuan kita di tahun 2026 menghadapi efisiensi itu, Pak Gub. Yang pertama, memaksimalkan memang potensi pendapatan kita. Satu, dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil kita sedang berjuang supaya perhitungan dana bagi hasil ini benar-benar adil buat kita Sulteng. Karena penghasilan dari industri dari Morowali itu sungguh besar. Nah, sekarang coba kita lihat satu. Saya lagi berusaha, ada salah satu areal kita tambang PT Vale itu yang sekarang kita coba minta bawa ke Sulawesi Selatan. Kenapa saya minta dibawa di Sulawesi Selatan? Karena di Sulawesi Selatan itu beda pengelolaan industrinya dengan di Sulawesi Tengah. Kalau di Sulawesi Tengah pengenaan PNBP itu di mulut industri, di mulut tambang. Kalau di Sorowako, kita yang ke sana nanti itu yang kita akan dapat dana bagi hasil itu adalah setelah menjadi nikel matte. Sehingga saya yakin bahwa kita punya dana bagi hasil nanti akan meningkat setelah blok 1 Bahodopi ini bisa diproduksi di Sorowako. Itu satu. Yang kedua PI tadi 2027 insya Allah kita sudah bisa mengelola gas 10%. Gas yang ada di Senoro itu diberikan kepada pemerintah daerah. Banggai Pak, di daerah mana tuh? Di Banggai. Banggai Pak, Kemudian yang ketiga potensi pajak kendaraan. Ini kita lagi besar-besaran ini, bahkan kita sekarang kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mencari semua objek pajak itu. Jangan ada yang disembunyi-sembunyi di perusahaan-perusahaan. Contoh misalnya pajak kendaraan, berapa banyak kendaraan. Mungkin selama ini kita hanya bisa dikasih data 1000. Saya maksimalkan karena saya yakin puluhan ribu. Lebih dari itu ya Pak Gub? Lebih dari 1000 harusnya. Yang kedua misalnya pajak BBM. Pajak itu BBM. Berapa banyak jutaan liter yang digunakan untuk operasional industri. Tapi selama ini yang kita dapat berapa? Nah sekarang kita kejar. Mudah-mudahan juga kita bisa mendapat. Sekarang sudah peningkatannya luar biasa dari. Kemudian ada pajak air permukaan. Juga semua sekarang pipa-pipa perusahaan itu kita pasangi alat meterannya, sehingga kita tahu berapa kubik yang digunakan, termasuk PLTA, POSO dan sebagainya. Nah ini upaya kita untuk supaya pajak ini bisa maksimal, sehingga kalau sekarang posisi dengan efisiensi 2026 nanti pendapatan asli daerah kita itu 2,5 triliun. Sementara transfer pusat itu cuma 2,1 triliun. Berarti sudah lebih besar kemandirian fiskal kita nanti. Walaupun sebetulnya itu karena efisiensi. Tapi secara kemandirian fiskal Sulteng kita mandiri karena lebih banyak pendapatan dari daerah daripada transfer pusat. Siap. Jadi ini kita di samping kita belanja, kita juga mikir sekarang cari uang. Tapi cari uang yang halal gitu. Halal Pak. Nah itu, jadi kalau Prusda kita juga sudah jalan nanti, insya Allah ini juga menjadi salah satu
sumber pendapatan. Jadi Sulteng ini tidak akan kita khawatir. Saya punya keyakinan, apalagi ada berani berkah. Betul. Keberkahan pasti Allah akan turunkan di negeri ini. Oke. Menyambung, bicara soal berani berkah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Gub sudah bersama kita sampai dengan segmen ketiga kali ini.